Sedikit catatan terkait tajwid, terkait huruf kaf dan ta ya. Huruf kaf dan ta ini yang biasanya yang rawan salah justru ketika orang sudah belajar tajwid ya, ketika belajar sifat huruf kaf dan ta ada hamznya, lalu kemudian dibaca berlebihan ka. Ya, ini termasuk salah ya, termasuk ta. Masuk ketika mati ak itu at. Nah, ini yang perlu difahami bahwasanya huruf kaf dan ta itu memiliki sifat syiddah ya, di mana dia merupakan huruf syiddah yang mana syiddah itu artinya kan kuat nempel ke makhraj, atau kalau secara definisi makna sifat syiddah itu adalah inhibasu as-saut ya inda nutqi bil harfi li quwwatil i'timadi 'alal makhraj. Jadi tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya nempel ke makhraj. Jadi kalau kita tempelkan itu kuat ini huruf syiddah at ya, baru ketika dilepas itulah keluar hamz. Jadi hamz pada kaf dan ta itu sebenarnya hanya efek dari syiddah, maka fokusnya adalah justru memberikan sifat syiddahnya ya, bukan da atau kuntu enggak ya, itu salah ya. Jadi kayak ketika ak, perhatikan ketika saya ucapkan tanpa hamz ak, nah ini ada udara tertahan di belakang makhraj ini ak, nah, ketika dilepas keluarlah hamz itu ak. Tapi kalau ak itu belum nempel udah lepas ya. Kayak at ya. Kalau at, nah ini belum nempel udah lepas. Ini salah ya. Biasanya ini terjadi justru ketika orang sudah belajar tajwid ya. Cuma dia belajarnya nggak lengkap ya itu. Jadi kalau ini saya ambil dari buku salah satu syarah Matan Jazari ya, Fathur Rabbil Bariyah, Syarah Al-Muqaddimah Jazariyah. Ini di warning secara khusus. Beliau ketika menjelaskan tentang sifat syiddah, beliau terangkan juga terkait ini, di mana hamz pada kaf dan ta itu merupakan efek pelepasan dari sifat syiddah pada huruf kaf dan ta. Ya, maka disebut ini wala tatakallaf ikhrajal hamsi. Jangan berlebihan dalam mengeluarkan hamz pada huruf kaf dan ta ya. Kata beliau, bal alaika an ta'tiya bisyiddati. Tapi fokus bagimu, fokus memenuhi syiddahnya dulu. Ya, syiddahnya penuhi dengan baik. Ya, sifat syiddah itu sifat kuat. Ak, kita ucapkan ka, ya. Itu. Li'annaka in ataita biha sahihatan. Karena jika engkau memberikan sifat syiddah pada kaf dan ta itu dengan benar, dengan sempurna, atal hamsu bitabi'atihi rongban anka, maka hamz itu akan keluar secara alamiah seperti ka, ta ini nempel kuat dulu ya, ini nempel, ini makhraj kaf ya, kan pangkal lidah ya. Kalau ta kan ujung lidah ke pangkal gigi sari, nempel kuat dulu ta, maka dia geser dikit keluarlah hamz itu, bukan ta. Tapi kalau ta ya, misalnya ka, ini belum nempel kuat udah geser ka ya, atau ta nah, ta ka ya, termasuk ketika mati tadi kan sudah kita ingatkan yudrik hul, aslinya kan ini ak. Nah, tapi kalau ak ini belum nempel udah geser, termasuk maut, bukan ya, maut tak itu at ya, at gitu ya. Jadi nggak sampai at atau kuwirat gitu. Bahkan ada yang bacanya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi C ya, Allahu Akbar gitu ya. Nah, jadi atau ada juga nggak tahu ini dari mana, saya pernah ditanya, katanya ada ustadz menerangkan sifat hamz pada kaf dan ta itu ada kalau pas mati saja. Enggak ya, tetap dia melekat dalam kondisi apapun, kondisi berharokat. Ka, ta. Jadi ki, ku ya, ta, ti, tu. Tapi jelas fokusnya sekali lagi penuhi sifat syiddahnya, nempel kuat ke makhraj, maka ketika dilepas itu hamz akan keluar secara alami. Ka, ta ya. Ya, jadi tadi bukan kia juga atau ka, kalau orang yang belum belajar mungkin tidak ada hamznya. Tapi biasanya justru berlebihan itu justru ketika orang sudah belajar ya. Makanya di sini lanjutan dari buku ini. Walidzalika qala Imam Al-Jazari ya, jadi Imam Al-Jazari nanti sebenarnya ada di bab berikutnya ya, di bab kalau di Matan Jazari nanti ada di bab lamad wa ahkam mutafarriqah. Beliau wa ra'i syiddatan bi kafi wa bita.
Nah, kata Imam Al-Jazari, bahkan kesalahan itu mungkin sudah sejak lama ya. Imam Al-Jazari kan hidup tahun 700-an Hijriah ya. Jadi beliau sudah mewarning itu. Wa ra'i syiddatan bikafi wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Jadi perhatikan kita beliau ra'i syiddatan, sifat syiddah pada kaf dan ta. Ya, artinya apa? Itu sudah terjadi zaman dulu. Itu orang sudah kemudian kadang fokus ke hambasnya kaf dan ta, terus mengabaikan sifat syiddahnya. Lalu beliau kasih contoh kasyirkikum. Jadi bukan sirkikum, bukan. Watatawaffa bukan watatawaffa. Fitnata bukan fitnata, bukan. Nah, dia sudah bahkan ini bagian dari kejelian Imam Al-Jazari ya. Beliau sampai sedetil itu mau warning. Karena itu sangat berpotensi justru yang sudah belajar tajwid. Jadi kesannya malah kayak alay gitu ya, kayak lebay gitu ya. Jadi in kuntum ta'lamun gitu. Kuntum ya bisa an'amta, ada yang bahkan an'amta alaihim, jadi ca ya, seperti kaf juga tadi. Allahu akbar ya. Akbar. Jadi sekali lagi tanpa hamas juga salah ya, artinya berarti dia tidak lepas dari sifat syiddah. Ketika ak saja, ini kan baru nempel ak. Nah, ini kan ada udara yang tertahan di belakang, maka ketika dilepas ak, maka mengalirlah udara itu. Ya. Jadi itu ya terkait kaf dan ta terutama. Bahkan tadi ya Imam Al-Jazari pun bahkan mewarning secara khusus wara'i syiddatan bikafi wa bita ya. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Itu. Ya itu sedikit catatan terkait tajwid.